Hai guys, Raffi di sini kembali lagi. Kita lanjutkan materi kita tentang relative clause atau relative pronoun part 2. Kemarin sudah saya jelasin tentang yang bagian part pertama, itu ada 10 soal. Kita lanjutkan lagi, itu yang ke part 2, itu ada 10 soal. Oke, itu tentang relative clause dan relative pronoun. Kita langsung ke soal ya. Nah, ini triknya, saya ulangin kembali. Jadi triknya ada 6 ya, untuk pemula atau untuk yang baru belajar bahasa Inggris. Kalian pahami dulu ini. Yang pertama itu ada orang plus who atau that plus verb itu pengganti subjek. Kemudian yang kedua itu ada orang plus whom atau that plus subjek plus verb itu sebagai pengganti objek. Kemudian ada orang plus whose plus noun. Noun itu kata benda ya, itu adalah pengganti kepemilikan atau kepunyaan ya. Nah, pengganti subjek siapa, objek siapa, kepemilikan siapa, itu semuanya orang. Oke? Ada who, ada whom, ada whose, ada that. Kemudian yang kedua itu ada hewan atau benda plus which atau that plus verb itu pengganti subjek. Kemudian yang kedua itu ada hewan plus benda, hewan atau benda plus which atau that plus subject plus verb itu sebagai pengganti objek. Kemudian the last one hewan atau benda plus whose plus noun kata benda itu sebagai pengganti kepemilikan dan kepunyaan. Apa semuanya itu adalah hewan sama benda. Oke? Tuh. Jadi poin yang benar-benar kalian perhatikan di sini kalau kalian mau buat lebih singkat lagi itu yang who, whom, whose, dan which. Jadi ada 4 ya dari 6 ini. Ini bisa diringkas menjadi 4 hal yang perlu kalian perhatikan. Triknya tuh dalam relative clause atau relative pronoun. Ya, tuh. Oke, kita langsung ya, kita ke soal biar enak. Nah, ini coba lihat nomor 1 guys. Ini ada soal nih, Andy has a friend. Bla 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 is a student. Nah, pertanyaan besarnya ya sama kayak yang part 1 kemarin. Kalian tahu dari mana ini soal relative clause? Relative pronoun. Ya, benar. Itu dari pilihan ganda. Benar sekali. Jadi ingat ya guys ya. Kalau kalian lihat pilihan gandanya ada whose, ada which, ada that, ada whom, ada for whom, atau ada where, ada why, ada when, itu kemungkinan besar itu adalah relative clause atau relative pronoun. Paham ya? Sekali lagi, kalau dalam pilihan ganda ada who, ada whom, ada whose, ada which, ada that, ada where, ada why, ada when, nah itu kemungkinan besar itu relative clause atau relative pronoun. Karena kenapa harus tahu itu dulu? Karena mengerjakan soal itu kan soal itu bisa jadi ada 50 soal, bisa jadi 30 soal, dan bisa jadi ada 100 soal. Nah, kalian harus tahu dulu soal itu ketika diacak semua, kalian tahu ini termasuk jenis soal apa. Apakah termasuk soal jenis tenses present, tenses present continuous, atau relative clause, atau gerund, atau conditional sentence. Kalian harus tentukan dulu itu. Setelah kalian tahu itu masuk ke kriteria jenis soal apa, baru bisa dimasukin triknya. Jadi seperti itu ya guys. Oke, kembali lagi di sini berarti kalian tahu ini dari pilihan ganda ya. Oke. Nah, langkah kedua gini guys. Perhatikan ini. Ini ada soal kan? Kalian perhatikan dengan titik-titik ini. Nah, jadi di sini ada is. Nih. Ini ada a friend. Nah, ini yang kalian lingkarin ya, kalian petakin. Yang kalian fokus. Nah, ini kalian buang aja nggak masalah, ya. Jadi diabaikan. Oke, sekarang kita evaluasi. Kita bahas bagaimana cara menjawab soal dan menggunakan trik di bawahnya. Di sini kemarin termasuk apa? Ada yang masih ingat? Iya. Ini termasuk kata kerja bantu atau to be auxiliary verb. Ya, tuh. Oke. Nah, kemarin kan masih ingat kan? Kata kerja bantu itu ada apa aja? Ada am, ada is, kemudian ada are. Lalu ada do, dan ada does. Itu yang digunakan dalam tenses present. Kemudian yang kedua itu ada was, ada were, dan ada did. Itu yang kedua. Kemudian ada shall, ada will. Kemudian apa lagi? Ada should, ada would. Kemudian ada apa lagi?
Kemudian ada can, may, must. Kemudian yang terakhir itu ada could, might. Nah ini, karena must tidak berubah ya, must atau must. Nah ini semua dinamakan to be auxiliary verb. Berarti secara otomatis is ini termasuk verb. Berarti ini V. Sekarang lihat friend. A friend ini orang, hewan, atau benda secara umum? Iya, orang. Berarti jawabannya yang mana? Verb orang. Kalian lihat sini. Verb orang. Berarti jawabannya adalah who. Berarti yang mana jawabannya? Nggak ada. Berarti bisa diganti dengan that. Berarti yang ini, that. Berarti jawabannya adalah C. Nah, seperti itu nah guys. Paham ya? Oke, kita lanjut nomor 2 biar bisa jelasin lebih detail. Ini ada soal nomor 2 sama. Kalian sudah tahu ini soal relative clause atau relative pronoun itu dalam pilihan ganda. Oke, deal. Sekarang cara jawabnya. Nah, ini lihat ini ada I. I itu sebagai apa? Sebagai subjek. Karena kenapa? Subjek itu ada 7 kan dalam bahasa Inggris. Jadi subjek itu ada I, ada you, ada they, ada we, ada she, ada he, ada itu subjek. Atau nama orang misalnya George, ya, atau Smith, Andi, Anita, dan lain sebagainya ya. Nah ini subjek. Lihat lagi ke soal. Ini subjek, sudah subjek pasti sebelahnya verb. Berarti subjek plus verb. Lihat ini ada person, orang, hewan, atau benda? Orang. Berarti jawabannya pakai apa? Iya pakai who. Nih lihat nih. Ada subjek, sama kan? Nah, kemudian ada verb. Sama kan? Nah, ini orang tadi. Jadi jawabannya adalah whom. Ini jawabannya self. Ya, self jawabannya. C. Oke? Seperti itu. Saya lanjutin ya. Nah, nomor 3. Di nomor 3 sama. Kalian sudah tahu ini relative clause karena di dalam pilihan gandanya ada who, ada whom, ada whose, ada which, ada that. Ya. Nah, sama kita jalani lagi. Is tadi termasuk apa? Iya, kata kerja bantu ya. To be auxiliary verb. Oke, berarti ini termasuk verb. Kita lihat Jack. Ini nggak usah dilihat lagi. Oke. Jack orang, hewan, atau benda? Orang. Oke. Secara umum orang ya. Oke, berarti verb orang berarti pakai apa? Who. Itu jawabannya yang mana? Bravo. Itu guys. Saya. Oke, kita lanjutin. Nomor 4. Nah, number 4. Kalian tahu dari mana? Ini termasuk soal relative clause atau relative pronoun? Ya, benar. Dalam pilihan ganda ya. Nih, ini sebagai apa? Subjek. Many people itu subjek. Berarti sebelahnya pasti verb. Dah. Ini nggak usah dilihat. Snake itu termasuk apa? Orang, hewan, atau benda? Snake. Iya, ular. Berarti termasuk hewan. Berarti masukin subjek, verb, hewan. Mana subjek, verb, hewan? Berarti pakai which. Atau yang cara kedua yang pernah saya ajarin di part 1. Kalau misalnya di sini hewan atau benda, plus bla 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 bla, berarti sebelahnya harus iya which or that. Tuh. Jadi kalian lihat aja, ini kan hewan titik-titik, udah tembak aja langsung which, itu boleh. Atau kalian mau satu-satu dari belakang boleh. Many people subject, had itu verb, hewan berarti pakai which, itu juga boleh. Ya. Oke, lanjut. Number 5. Nih, lihat nomor 5. Ada stance. Stance itu yang berakhiran S atau ed dinamakan apa? Iya benar, ini namanya verb guys. Ini nggak usah dilihat ya. Sekali lagi ini nggak usah dilihat. Kalian lihat flower atau the flower. Ini termasuk apa? Orang, hewan, atau benda? Benda. Jadi dia pakai apa? Iya pakai which. Yang ini. Nih, verb,
benda, dia pakai which. Jadi jawabannya yang mana? Ada for which guys, bukan for which ya. Kita belum membahas tentang relative clause yang menggunakan preposition, belum. Ya, next time harus saya ajarin. Jadi jawabannya karena nggak ada which, jadi that. Itu. Atau cara yang barusan saya jelasin sebelumnya tadi, cara lain. Gimana? Ya, kalau di sini hewan atau benda plus titik, berarti langsung aja tembak apa? Jawabannya adalah which or that. Jadi seperti itu. Oke, jawabannya that karena nggak ada which. Kita belum belajar ya yang pakai preposition belum ya. Jadi jangan dijawab dulu yang itu. Oke? Pokoknya dasarnya dapat dulu di kalian ya. Kita lanjutin. Number 6. Nah, ini. Gimana number 6? Kalian sudah tahu ini relative clause kan? Tahu dari mana? Dalam pilihan ganda. Karena pilihan gandanya ada which, ada that, ada whose, ada whom, ada in which. Is itu termasuk apa tadi? Iya, kata kerja bantu ya. Berarti dia verb, to be auxiliary verb. Oke? Nah, berarti cousin, sepupu kalian. Sepupu kalian itu orang, hewan, atau benda? Iya, orang. Berarti masukin verb orang. Verb orang. Berarti pakai apa? Who. Berarti jawabannya yang mana? Who. Nggak ada. Jadi gantinya adalah that. Jadi bravo. Jadi seperti itu guys. Ya. Number 7. Oke, kalian sudah tahu ini soal relative clause kan dalam pilihan gandanya ya. Kemudian kalian lihat lagi ini di titik-titik ada I. I tadi masuk apa? Subjek. Sebelah subjek itu pasti verb. Berarti ini verb. Person orang, hewan, atau benda? Orang. Berarti jawabannya pakai apa? Iya, pakai whom nih. Sama kan? Subjek verb. Subjek verb. Sama kan? Tuh. Orang. Nah, sama. Berarti dia pakai whom. Berarti jawabannya Charlie. Seperti itu guys. Ya. Number 8. Ini ada travel. Nah, ed, perakhiran s, is ya. Itu semuanya adalah verb. Jadi ini verb. Ya. Kemudian kalian lihat marry-nya saja. Ini nggak usah. Berarti verb marry itu orang kan? Nah, masukin ke rumus. Verb orang berarti pakai who. Berarti jawabannya mana? Iya, di otak gitu guys. Ya. Number 9. Nah, ini ada was. Was itu termasuk apa tadi? Ya, to be auxiliary verb. Ya, berarti kita ambil verbnya saja. Kemudian ini nggak usah dilihat. The pan. Pan itu orang, hewan, atau benda? Iya, benda. Berarti jawabannya adalah iya, which. Mana which? Oke, ini. Tuh. Atau cara yang lainnya ya, kata tadi ya. Nggak bosan-bosan pokoknya nulis terus hal yang sama biar kalian paham ya. Kata apa tadi? Hewan or benda plus bla 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 bla. Berarti sebelahnya iya, which or that. Nah, lihat lagi nih. Kalian sudah tahu ini relative clause. Ini benda, titik-titik kan ada which gitu. Kalau nggak ada which, that. Seperti itu ya. Oke, the last number. Nah, ini guys, ini is sama kayak tadi ya. Ini berarti termasuk to be auxiliary verb atau kata kerja bantu. Ya. Ya agak sulit ngomong auxiliary verbnya ya. Oke. Nah, sweet itu orang, hewan, atau benda? Benda. Oke, jas hujan ya. Berarti verb benda berarti pakai apa? Verb benda ini verb benda pakai which. Jadi jawabannya yang mana guys? Which. Gak ada berarti that. Jangan for which ya, kita belum belajar untuk ini ya. Atau yang tadi cara yang kata tadi yang baru saya jelasin, kalau di sini hewan plus or benda plus bla 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 bla, berarti jawabannya adalah which or that gitu guys. Ini kan sweet ini benda, jas hujan berarti which. Nah, jawabannya kalau nggak ada which berarti that. Seperti itu. Jadi konsepnya ya sekali lagi itu di sini yang saya kasih ini. Ini dulu. Kalian sudah tahu itu relative clause karena dalam pilihan ganda kan? Tuh. Who, whom, whose, which, that.
Nah, udah tinggal masukin rumusnya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Serafi. See you next time.